Corporate Social Responsibility atau CSR, dari dan untuk kita semua demi masa depan yang lebih baik. Bersama saya Zakia Ambadar, Toward Better Future. Hari ini sangat spesial buat saya. Saya kedatangan seorang sahabat lama yang sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Ini adalah Bapak Amru Mahali. Senang banget Pak Amru udah bisa datang nih di tempat saya yang sangat super sederhana ini. Mau ngobrol tentang CSR. Soalnya saya udah lama nih Pak nggak update soal CSR. Dan Pak Amru kan masih bergelut di banyak program ya. Saya dengar sekarang udah nggak di RPP lagi ya Pak? Sejak 2013 saya hijrah. Jadi mengundurkan diri itu Oktober 2013. Lalu Novembernya gabung di Energi Mega Persada. Alhamdulillah sampai hari ini di Energi Mega Persada. Itu beda banget kan dari urusan kertas ke jadi energi. Jadi dari urusan hutan tanaman industri untuk dijadikan kertas, ngurusin minyak dan gas bumi. Luar biasa ya. Tapi yang menarik, kita pindah ke EMP, ternyata EMP itu supply gas ke RAPP. Jadi urusannya jadi tetap bisa ketemu sama teman-teman lama. Jadi urusannya lebih gampang. Lebih gampang ya. Tetapi skop pekerjaan atau tanggung jawab Pak Amru masih seputar pemberdayaan masyarakat. Salah satu yang saya diberikan amanah di EMP ini tentang CSR juga. Selain menyangkut government relation, media relation maupun formalities urusan perizinan, termasuk pembebasan lahan atau pengadaan lahan untuk teman-teman operation. Senang banget. Tetap dunia-dunia. Jadi udah mendarah daging lah soal CSR ini untuk Pak Amru ya, luar biasa. Sepertinya nggak pernah ke lain hati Bu. Bagus ya, jadi itu memang memberikan kepuasan tersendiri ya Pak. Jadi bekerja tapi kita bisa memberikan manfaat buat masyarakat, luar biasa. Menurut Bapak, saya mau tanya yang sensitif sedikit. Apakah CSR itu udah merupakan kebijakan yang terintegrasi di perusahaan apa enggak sih Pak? Di perusahaan yang sekarang maupun yang lama atau secara umum? Secara umum dan pengalaman secara empiris di RAPP maupun EMP, terintegrasi Bu, karena begini, nggak mungkin perusahaan bisa langgeng beroperasi kalau nggak juga mengurusin masyarakat dan lingkungan. Karena kita tahu kan kalau cerita CSR ini kan triple bottom line, profit, planet dan people. Profit itu berkaitan ekonomi, tentu keuntungan. Itu zaman dulu mungkin single bottom line, hanya untung-untung. Tapi yang namanya sustainability itu tetap harus dikaitkan dengan yang namanya mengurusin masyarakat di aspek sosialnya, itu people-nya, dan juga menyangkut kelestarian lingkungan karena kita beroperasi di atas bumi ini. Kalau nggak kita jaga bumi ini, bagaimana mau langgeng? Jadi tetap terintegrasi apapun kebijakan perusahaan, baik di RAPP maupun di EMP ini, tetap ada kaitannya dengan triple bottom line. Nggak bisa kita beroperasi tanpa memperhatikan semua sisi. Lingkungan dan sosial. Terlebih kan Ibu tahu kan, kalau kita di Riau itu kan ada pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, di mana air di sana ranting dipatahkan. Jadi kalau kita mau langgeng beroperasi itu, tentu kita tidak cukup hanya mengenal dan dikenal. Mengenal masyarakat dan dikenal masyarakat. Tapi persoalan yang paling utama tuh diterima nggak kita? Acceptance nggak? Kalau kita diterima, itu baru namanya kita bersebati dengan masyarakat. Bersebati itu bersebatin, kita bagian dari masyarakat. Dan kita harus hadir, kita bukan tamu, kita bagian dari masyarakat itu. Itu kira-kira Bu. Iya, menarik ya. Jadi sekarang itu sudah terintegrasi dalam kebijakan perusahaan sehingga CSR bukan lagi sesuatu yang dipaksakan. Cuma saya dengar kan nanti cerita sedikit ya. Saya tuh kepingin tahu apa sih tanggapan perusahaan terhadap misalnya ketentuan dalam ISO 26000 atau undang-undang PT yang baru. Apakah itu inline atau ada masalah di situ? Mungkin masalah itu pada saat implementasi ada yang mempersepsikan sesuai dengan sisinya masing-masing. Misalnya kan kalau kita lihat ada 3 nih. Ada korporasi menerjemahkannya seperti ini. Lalu ada pemerintah yang memegang regulasi, lalu ada masyarakat. Nah yang berbahaya itu kalau CSR itu dianggap kayak kita sinterklas bagi-bagi.
Tapi kalau CSR kita tempatkan bagian dari pembangunan ini, artinya apa? Yang paling esensi dari CSR ini kan kemandirian sebenarnya. Kemandirian di perusahaan, tapi juga kemandirian di masyarakat. Sehingga regulasi yang dilakukan pemerintah adalah menjalankan secara sinergi, jadi harmoni. Jadi jangan kita geser menjadi saling berhadapan, misalnya antara pemerintah dengan perusahaan, atau antara perusahaan dengan masyarakat. Justru dari triple bottom line, profit, people, planet, kita harus bisa geser menjadi triple partnership. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Itu skema itu udah pernah kita dulu kan jabarkan. sering kita diskusikan. Tinggal bagaimana masing-masing pihak belajar dan memahami, oh ini tujuannya. Jadi kalau kita tetapkan tujuannya, tinggal kita berperan di sisi mana. Masyarakat harus bagaimana, perusahaan harus melakukan apa, dan pemerintah berperan sebagai apa. Di situ indahnya harmonisasi dan kolaborasi. Barangkali ke depan itu kata yang kita usung adalah kolaborasi dan sinergi, Bu. Tidak harus jadi kita pas nih sinergi pro ya. Karena jadi kita ingin yang undang kan sinergi pro nih. Jadi kita memang perlu bersinergi karena masalah sosial, lingkungan, dan apalagi ekonomi masyarakat ya. Perlu saling terkait mendukung ya, saling dukung-mendukung. Keterlibatan pemerintah selama ini gimana? Pemerintah pusat maupun daerah? Jadi pemerintah itu kan sudah berupaya bagaimana ini bisa menjadi sinergi yang baik. Tinggal barangkali menerjemahkan pada saat implementasi itu yang harus tetap saling mengingatkan. Jadi kita tuh kan bukan Superman, tapi yang kita mau bangun adalah super team. Kalaupun ada ria-ria atau kisi-kisi yang perlu didudukkan bersama, kuncinya dialog. Dialog itu kan Ibu seperti tahu kita punya forum kan. Nah sebenarnya forum itu penting. Bagi pemerintah forum itu penting juga. Misalnya kalau di Kementerian Sosial itu kan ada forum CSR juga. Atau sekarang disebut forum tanggung jawab sosial dan lingkungan. Badan usaha. Tinggal forum ini bersinergi dengan berbagai pihak, terutama dengan pemerintah untuk duduk persoalannya bagaimana. Nah yang paling penting kalau menurut perspektif dari kami yang terlibat, sebenarnya pemerintah kan yang harus punya roadmap-nya, harus punya petanya. Kalau sudah punya petanya, misalnya katakan di Kabupaten Bogor ini, pemerintah punya permasalahan pembangunan. Lalu lihat ada berapa perusahaan yang ada di daerah ini. Itu. Sehingga kalau duduk bersama, ini loh pemerintah punya pembangunan dan punya masalah di sini. Lalu apa bisa partisipasi dari masyarakat? Baik dikaitkan dengan indeks pembangunan manusia misalnya, atau dikaitkan dengan mandat dunia masalah Sustainable Development Goals itu, SDGs itu. Nah kalau ini ditempatkan, didudukkan, maka katalisator itu penting. Pemerintah tinggal bersinergi dengan berbagai pihak untuk potensi apa yang bisa digali dan untuk bersama. Jadi tidak ada istilah harus saling berhadapan, tapi harus duduk bersama untuk kita bekerja bersama. Barangkali di situ. Nah peta itu yang saya pikir perlu big data ya. Big data apa persoalan-persoalan sehingga dikaitkan, oh persoalan kita di IPM ini pendidikannya masih di sini, bagaimana mau ditingkatkan. Masalah income bagaimana, masalah kesehatan. Seperti itulah harusnya idealnya, dan para pimpinan daerah memang harus terbuka juga. Persoalannya pemerintah juga nggak bisa sendiri menangani ini. Dan perusahaan hadir bukan menggantikan peran pemerintah. Justru hadirnya perusahaan dengan program CSR ini komplimen untuk bagaimana itu bisa terwujud. Jadi tujuannya ditetapkan, tinggal bagaimana cara mencapai tujuan. Kalau tidak bisa 1 tahun mungkin multi years. Dan itu kan pola yang harus kita bangun. Siapapun nanti pimpinannya berganti, paling tidak map ini, blueprintnya sudah ada dan tujuannya sudah jelas. Kira-kira begitu. Iya, menarik sekali. Ini jadi serius jadi ngomongnya nih. Iya, nggak apa-apa. Ini soalnya katanya yang bincang penting. Santai. Iya, ini santai aja nggak apa-apa. Karena ini penting sekali menurut saya. Karena Pak Amru kan masih terlibat secara langsung di dalam kegiatan program-program yang dikembangkan di daerah. Saya pengen update ya. Saya pengen di sekarang ini kayak apa sih kondisinya. Saya dengar tadi forum yang Bapak sebutkan kan ada Corporate Forum for Community Development dulu. Saya dengar sekarang berganti menjadi Corporate Forum for CSR. Ya, bedanya apa Pak? Saya memang sudah keluar dari pengurusan itu.
Barangkali kalau community development kan sebatas pemberdayaan masyarakat. Kalau CSR kan perspektifnya jadi lebih luas. Ada peranan perusahaan juga untuk meningkatkan profit, tapi berkontribusi juga dalam hal pemberdayaan masyarakatnya ada, tapi juga dalam pelestarian lingkungannya. Jadi CSR itu lebih luas daripada sekedar CD. Artinya apa? CD menurut saya bagian dari CSR. Karena dalam buku saya ini praktek CSR udah punya belum? Di kantor ada, tapi secara pribadi saya belum punya, Bu. Nanti saya pesan masih online. punya kopinya apa enggak ya? Karena dalam buku ini saya nulis tuh pada saat itu, ingat kan pada saat kita bikin pertama kali CSR Award tahun 2005, lebih banyak program-program community development, pemberdayaan masyarakat. Betul. Jadi saya tuangkan di sini bahwa CSR di Indonesia itu lebih banyak dan memang lebih banyak dibutuhkan untuk community development. Bahwa ada masalah lain-lain itu adalah pengembangannya. Yang saya ingin tahu, yang ingin saya dengar dari Pak Amru adalah apakah pemerintah daerah udah punya mapping sosial yang tiap daerah itu, atau Bapak dan tim harus mengembangkan itu? Jadi saya katakan beragam ya. Ada yang sudah punya dan ada juga yang belum ya. Makanya tidak harus mencari kesalahan atau kelemahan, tinggal menurut saya membangun komunikasi. Sepanjang kita bisa membangun komunikasi, peranan perusahaan untuk mengedukasi kan juga ada. Dan kalau kita yang mungkin lebih tahu, apa salahnya kita memberitahu? Dan ini kan, dan saya alhamdulillah ya berjumpa dengan teman-teman stakeholder di pemerintahan, begitu kita membangun dialog, membangun komunikasi, mereka juga terima. Dan saya bilang, ini kalau ini dilakukan, ini persembahannya untuk daerah juga. Artinya gini, jangan menganggap kita lakukan CSR hanya perusahaan mau mendapatkan katakan award atau penghargaan atau apapun namanya. Tapi coba dibangun ini menjadi milik bersama dan ini kalaupun sukses adalah sukses semua. Bahkan itu menjadi suksesnya masyarakat. Kalau kita persembahkan, CSR itu kan ujung-ujungnya kan ke masyarakat. Masyarakat itu bagaimana mandiri. Sebenarnya ultimate goalnya itu membangun masyarakat supaya mandiri. Di situ PR-nya. Itu PR kita perusahaan dan PR utamanya pemerintah juga. Kenapa? Kalau ini diselesaikan, perusahaan kan langgeng beroperasi, pemerintah juga nyenyak tidurnya karena pembangunan berjalan dan masyarakatnya berhasil. Tinggal bagaimana itu tadi data-data itu secara jeli kita lakukan pendataan, tidak ada data yang saling tumpang tindih, tapi data-data itu clear. Sehingga kan nampak setiap tahun bisa dilihat, bisa diukur. Sudah terjadi enggak misalnya perubahan-perubahan mengarah kepada positif. Kalau belum terjadi, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita terobos untuk menjadi? Yang menarik begini, saya ini ada Pak Jajang teman saya, ada Pak Arif. Tahun lalu itu pemerintah kan menggelontorkan satu platform namanya Kedereka. Kedereka ini sebenarnya program matching funding. Kalau perusahaan sudah melakukan CSR atau kalau di dunia migas namanya PPM, program pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah akan menggelontorkan dana 2-3 kali lipat dari perusahaan sudah lakukan. Tetapi yang menarik, dana ini tidak ke perusahaan, dana ini dititipkan kepada perguruan tinggi. Perguruan tinggi nanti yang memanfaatkan dana ini, tapi dipersembahkan untuk programnya CSR perusahaan. Dan tahun lalu itu kita berkolaborasi dengan Universitas Bakri. Universitas Bakri diturunkan dana dan kita mengembangkan yang namanya desa wisata. Nah, apa yang dilakukan teman-teman Universitas Bakri? Capacity building bagi kelompok sadar wisata, anak-anak muda yang mengelola, yang dulunya mangrove hanya sekedar mangrove. Tapi mangrove dijadikan destinasi dan dilestarikan. Dan itu ada 9 modul disiapkan oleh para ahli dari Universitas Bakri, dilatihlah masyarakat di 9 modul itu. Artinya apa? Perusahaan sudah melakukan, mengawali inisiasi dengan masyarakat, dengan local champion, ditambah pemerintah lewat perguruan tinggi, dan hadirnya program ini, inginnya pemerintah, perguruan tinggi itu bagian dari solusi. Jadi penelitian bukan hanya untuk penelitian, tapi penelitian untuk pengabdian, dan itu dibuktikan. Bagus banget ya. Dari tahun lalu itu bahkan tahun ini lebih besar lagi anggaran. Dan kami lagi berjuang juga mengusulkan proposal, apakah matching dengan proposalnya dari berbagai perguruan tinggi. Tapi ini kan perpaduan yang luar biasa,
yang artinya kita merangkai, menjahit sesuatu yang kebaikan dan itu Luar dipersembahkan biasa, buat iya. masyarakat. Itu yang Pak, paling itu utama. hukumnya dunia akhirat tuh Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Artinya hasanah. bukan hanya PMA, Iya. penanaman modal asing, penanaman modal Akhirat, Bu. akhirat ya. Jadi alhamdulillah, Setuju, Bu. pantas saya lihat Pak Amru makin semangat gitu kerjanya, Ada makin yayang muda yang aja mendampingi, kelihatannya. Bu. Iya. Ada yayang Ada yang mendampingi, ya. mendampingi. Yang selalu memberi semangat Iya. ya. Pak Amru tadi bicara soal pemangku kepentingan ya, stakeholder. Sebenarnya dalam CSR siapa aja sih yang kita masukkan di dalam pemangku kepentingan sekarang ya? Karena saya dengar di ISO 26000 kan CSR udah cuman diganti jadi social responsibility. Artinya bukan hanya corporate yang perlu melakukan tanggung jawab sosial, tapi semua lembaga. Apapun itu, lembaga pemerintah maupun non pemerintah punya tanggung jawab. Betul. Itu, ya kan? Jadi saya kepingin tahu itu bagaimana gitu. Stakeholder. Kami baik pengalaman kami di RAPP mau sekarang saya di MP. Stakeholder utama kami itu masyarakat. Nah, lalu masyarakat tuh kita pilah-pilah. Ada masyarakat yang namanya masyarakat itu sendiri, tapi juga ada pemerintah kan. Nah, pemerintah itu mulai dari lapisan yang terdepan, apakah tingkat desa kelurahan, sampai kepada kecamatan, sampai kabupaten, sampai kepada provinsi maupun tinggal levelingnya urusannya di mana. Nah, kenapa kami katakan prominent stakeholder itu masyarakat? Karena perusahaan beroperasi kan di tengah masyarakat. Tetapi masyarakat juga diatur regulasinya, aturan mainnya oleh pemerintah. Jadi kami pikir stakeholder utama itu selain masyarakat juga pemerintah. Karena apa yang kita mau lakukan program-program ini juga adalah program pemerintah. Bagaimana ini seiring sejalan. Supaya tidak ada saling bertabrakan, tapi arsirannya itu saling menguatkan dan saling membesarkan. Itu yang kita bangun selama ini. Jadi kalau ada pun kebaikan itu bukan kebaikan hanya untuk perusahaan. Sebenarnya kebaikan itu dipersembahkan pada masyarakat dan juga itu menjadi kebaikan buat pemerintah daerah. Gitu, Bu. Luar biasa ya. Ya. Nah, yang saya ingin tahu kalau tadi Bapak katakan CSR itu sudah terintegrasi dalam kebijakan perusahaan. Artinya level di setiap jenjang perusahaan itu sudah terlibat dan sudah mengetahui program yang dikembangkan untuk CSR ini. Bahkan begini, Bu, kalau di pengalaman kita di EMP itu masing-masing, kalau masing blok itu kan pimpinan tertingginya GM. GM itu harus saling membanggakan apa program dia. Jadi itu kan menjadi sesuatu. Jadi pertempurannya begini, bagi kami yang secara teknis operasional menangani CSR itu, yang paling penting internal stakeholder kita adalah teman-teman di dalam. Harus terintegrasi, apakah itu mulai dari pimpinan direksi, BOD, sampai pada GM, Vice President maupun senior management. Yang paling penting juga antar departemen. Bagaimana orang finance tahu dia, ini penting. Teman-teman SCM atau procurement, teman-teman operation. Sehingga apa yang terjadi? Kalau ada sesuatu yang kita mau masuk ke daerah baru, itu biasanya perdebatannya di dalam dulu. Karena begini, salah masuk, salah entry, ini salah pendekatannya berbahaya. Nah, alhamdulillah teman-teman operation itu mengabarkan jauh-jauh hari, kami mau masuk sini, maksudnya. Nah, kebetulan saya di GP itu kan Government and Public Affairs. Kalau dia mau masuk daerah baru berarti kan perlu lahan, tempat untuk operasional. Untuk lahan itu perlu nanti social mapping juga, perilakunya. Dan itu perlu penyadaran baik karyawan kita maupun kontraktor, apa yang boleh dan tidak boleh di sana. Jadi do and don'ts-nya itu harus tahu. Karena ini persoalan pembangunan ini bukan hanya masalah fisik. Di sana ada sosiobudaya. Bahkan waktu kita membebaskan lahan, kita lihat kalau itu ada kuburan-kuburan tua bagaimana. Itu harus di enclave, bagaimana diamankan. Karena itu pasti ada ritual-ritual yang kita harus hargai juga. Nah, seperti itunya, Bu. Jadi di internal harus selesai dulu, baru kita bisa eksternal. Nggak mungkin kita mau melangkah kalau kita nggak selesaikan. Jadi teman-teman itu harus sadar dulu, kalau dia mau masuk satu, rembuk dulu kita di dalam, baru kita langkahkan bagaimana ini. Makanya setiap kita mau melakukan operasional, terutama di tempat-tempat yang baru, apakah nanti pengembangan seismik atau penambahan sumur, itu salah satu program yang tetap ada dan wajib ada sosialisasi. Nah, sosialisasi itu selain kita mengabarkan masyarakat apa yang akan mau kita lakukan, dampaknya segala macam,
kita juga kan jemput bola, mendengarkan apa keluh kesah masyarakat, apa kekhawatiran masyarakat. Dan orang-orang operasional harus dengar itu. Harus Apakah tahu sesuai dengan harapan masyarakat? Iya, seperti itu. Nah, hal ini intinya di komunikasi. Iya, penting. Itu penting. Makanya perlu belajar komunikasi lebih banyak ya. Makanya Ibu ngambil magister komunikasi ya. Bapak juga saya dengar lagi ambil S2 ya? Iya, ambil S2. Untuk bidang? Manajemen. Pak Amru, kalau misalnya ya tadi ya mapping udah selesai gitu kan tahapannya. Yang saya ingin tahu selanjutnya gini, kalau masyarakat ada yang nolak, misalnya udah terjadi masalah ada rejection dari masyarakat, apa yang biasa dilakukan di perusahaan? Barangkali soal nolak ini kan saya pegang begini Bu, life is atau nggak pernah ditolak karena Pak Amru tuh bagus pendekatannya. Life is problem, if there is no problem, there is no life. Hidup nih. Kalau ada penolakan berarti ada kesalahan dalam komunikasi atau approach-nya salah. Maka mau nggak mau kita lakukan mitigasi dan kita harus solve ini. Kalau nggak bagus itu. Nah, tetap ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah. Nggak usah kan perusahaan dengan masyarakat atau dengan pemerintah daerah. Kita di rumah tangga aja tetap ada masalah. Tapi kan dari masalah itu kan kita dibesarkan untuk how to solve the problemnya. Nah, masalah itu yang terkadang memang apa yang terjadi sebelumnya itu penting buat kita di internal untuk lihat rekod-rekod itu, oh ini seperti ini, polanya seperti ini. Terkadang kan begini, saya memegang keyakinan sesuatu di satu tempat gak bisa copy paste di tempat yang lain. Karena ini menyangkut spesifik, menyangkut aspek sosio-budaya, antropologi, sosiologi, macam-macam. Lalu yang bisa kita lakukan, kalau ini terjadi dulu karena ini, bagaimana di tempat lain supaya tidak terjadi. Nah, polanya itu jadi pelajaran untuk itu. Yang namanya masalah pasti ada. Nggak mungkin orang 100% bisa terima. Tapi kan kalau udah diantisipasi ternyata memang kita belum tahu daerah itu baru lagi. Dan kadang-kadang saya dengar juga ada kelompok masyarakat yang suka menamakan misalnya terorganisir dalam sebuah non formal sih kadang-kadang ya, tapi bersikap kayak jagoannya lah gitu ya. Itu juga dilakukan pendekatan sebelumnya. Itu pentingnya social mapping, Bu. Dari social mapping itu kan akan ketahuan siapa kelompok-kelompok dominan. Terkadang dia tidak punya kepentingan banyak ke perusahaan, tapi dia menguasai capital di tentu dia orang berpengaruh. Berpengaruh ini kan bisa dana jabatan karena karisma dia atau ketokohannya dan macam-macam. Nah, hal ini di social mapping itulah yang makanya teman-teman yang sudah lakukan social mapping, kita wajibkan untuk sosialisasi internal dulu, terutama ke orang operation. Karena nanti setelah nanti disiapkan preparasi untuk masuk ke satu daerah, kan teman-teman operation yang melangkah. Dia harus tahu nih apa yang boleh dan tak boleh. Alur patutnya harus tahu, tunjuk ajar apa yang ada di sana. Itu kan kami sebutkan gini, kita itu nggak bisa hanya pandai, tapi harus pandai-pandai. Dan pandai-pandai ini kan bagaimana membawakan diri untuk bisa masuk beradaptasi tadi. Itu yang saya katakan, nggak cukup Bu mengenal dan dikenal, nggak cukup. Tapi bagaimana kita bisa diterima. Kemarin ada pengalaman menarik di lapangan. Ada sedikit clash dengan satu lembaga pemerintahan, tapi ternyata persoalan hal dasarnya gara-gara pimpinan tertinggi di area itu belum pernah ketemu. Nah, ini kan masalah komunikasi aja. Tapi begitu kita mediasi, kita fasilitasi dengan ketemu, akhirnya mencair. Dan alhamdulillah si pimpinan tertinggi di lapangan bilang, saya akan agendakan setiap bulan akan berkunjung. Ada pertemuan. Nah, kalau akan berkunjung itu nggak mungkin. Ini karena udah lama nggak jumpa sama Ibu, tetap dihidangin juga tadi minuman kan. Apalagi kalau sering. Nah, artinya begini, membangun komunikasi itu ibarat kita mendayung sepeda. Kan kalau supaya tetap jalan, kan harus ada konsistensi mendayung. Sama juga membangun komunikasi. Termasuk misalnya pergantian pejabat. Tetap kita harus lakukan kesinambungan komunikasi. Dengan masyarakat juga, makanya kita himbau ke teman-teman itu, kalau ada acara-acara syukuran, apalagi acara kematian ada kemalangan, itu kita harus berkunjung. Karena disitulah silaturahmi itu baik acara yang baik maupun acara duka itu kan mempererat. Jadi bagaimana membangun kohesivitas sosial itu penting dan sekali. Itu dilakukan oleh manusia. Jadi kalau ada kejadian persoalan di masyarakat atau di operation kita,
yang menjadi titik poin ini kesalahan mesin atau kesalahan manusia. Iya. Biasanya human error. Iya. Nah, human error itu kan manusianya yang harus Betul. kira-kira gitu, Bu. Nah, kalau kita udah melakukan sosialisasi, kita sudah mencoba melakukan komunikasi intensif, ada nggak masalah lain yang agak sulit dipecahkan gitu di lapangan? Ada, Biasanya. tetap ada, Bu. Ada. Tetap ada, tapi kan tetap ada tim Iya. yang makanya begini. Contoh ini, Bu. Contoh konkret. Kalau kita mau melakukan pengeboran di lokasi baru, tentu kan pengadaan lahan. Pengadaan lahan ini kan mekanismenya sudah ada. Kita lakukan. Selesai pun lahan pasti akan muncul karena nanti begitu mau beroperasi rig mau dipasang kan ada getaran-getaran segala Iya. macam. Nah, hal-hal mengganggu, sekecil itu memang harus terekam sedini mungkin supaya kita gampang mengantisipasinya. Tapi kalaupun terjadi jangan sampai ini membesar, cepat lakukan mitigasi dan lakukan pendekatan-pendekatan bagaimana ini solve. Intinya masalah itu harus kita dudukkan dan kita bahas bersama untuk kita selesaikan. Kira-kira gitu, Bu. Iya. Yang menjadi berat nih sekarang kan tugas Pak Amru karena ini perusahaan yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam. Iya. Yang kita tahu kalau udah ada pemboran, ada penggalian, ada masalah lingkungan. Iya. Itu sekarang program yang dikembangkan itu seimbang nggak antara lingkungan sosial dan ekonomi? Tetap harus seimbang. Karena begitu kita cerita ekonomi melibatkan manusia, begitu melibatkan manusia terjadi di lingkungan. Jadi itu berkelilingan bersitu-situ juga. Tinggal bagaimana kepiawaian kita melihat peluang-peluang yang ada sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat. Seperti saya katakan tadi, saya sebutkan kita ada mengembangkan desa wisata. Karena kita lihat selama ini kan ada upaya dari tim environment kita untuk memperbanyak bibit mangrove. Karena kita tahu operasional kita di PT Imbang Tata Alam itu banyak di pinggir-pinggir laut. Karena itu ada di selat, di Selat Lalang itu. Dan ini kan terjadi abrasi karena ada transportasi laut kan terabrasi. Nah, upaya mengatasi abrasi ini bagaimana dilakukan penghijauan. Nah, penghijauan itu kita libatkan anak-anak muda karena biasanya ada lokal-lokal champion yang peduli. Nah, setelah ini tumbuh mangrove-nya, ini ada sesuatu nih. Kalau dibikin track, tempat jalan, sesuatu. Ternyata orang berkunjung. Begitu berkunjung, ternyata ada mahasiswa, ada studi. Apa yang terjadi di salah satu desa, namanya Desa Kayu Ara Permai. Itu ada namanya mangrove sungai bersejarah. Ada di Facebook, ada tuh. Begitu ada trekking, ini dilakukan banyak kegiatan. Dan yang menarik, sekarang di lokasi itu sudah terjadi kolaborasi bukan hanya masyarakat dengan EMP, tapi RAPP terlibat buat aula. Malahan. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup membangun toilet. Nah, kita membangun musola. Bayangkan, Bu, selain masyarakat, ada perusahaan yang lain, ada perusahaan RAPP, ada EMP, ada KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Plus ada Pemda juga. Pemda setempat diwakilin oleh kepala desa, camat dan bupati senang kalau acara di situ. Nah, itu bentuk kolaborasi. Makanya tahun lalu memperkuat kolaborasi ini, kami berjoin bekerja sama dengan Universitas Bakri lewat platform Kedereka lakukan lagi penguatan terhadap insan-insan kelompok sadar darus ini untuk penguatan SDM-nya. Jadi tetap bersinergi. Ini kelihatannya nih wisata ini desa wisata ini jadi salah satu kebanggaan nih Pak Amru. Kalau itu kan sebetulnya nggak berkaitan dengan pengrusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan ya. Karena kan itu kan erosi alami lah ya. Tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan. Tetap ada, Bu. Karena kan lalu lalang kita kan gunakan speed. Pekerja kita yang on off tetap ada dampak ya, apapun namanya. Tapi kan kita juga melihat di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kita lihat ini lingkungan. Penting banget, iya, penting. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana air disaut, di sana ranting dipatahkan. Jadi keberadaan kita tuh harus menjadi jawaban, harus menjadi solusi juga buat masyarakat. Tapi yang tadinya
hanya persoalan abrasi kita atasin dengan penanaman, tapi sekarang kan menjadi wisata, artinya pengembangan. Bahkan ada keinginan masyarakat bila perlu rumahnya menjadi homestay. Nah ini kan tahap berikutnya. Dan sebenarnya program-program kayak Pak Sandi Uno nanti akan ada Menkraf itu kan, Menteri Pariwisata Kreatif, itu kan menjadi sesuatu dan masyarakat itu kan bisa bergerak. Iya. Nah disitulah terjadi pertumbuhan ekonomi. Siap. Tapi kalau program ekonomi yang secara langsung apa misalnya? Kalau yang secara langsung, dulu kami menginisiasi pangan olahan dari sagu. Karena di sekitar sumur kita, itu nanti Pak Jajang yang banyak cerita. Di sekitar operasional kita tuh tumbuh sagu. Oh, jadi nah sagu bagaimana diolah menjadi pangan. Dan yang menarik, ada satu mitra binanya PT Imbang Tata Alam, dulu namanya MP Malaka, namanya Edi. Kami panggilnya Edi Bro, karena dia pintar buat brownies, bahan bakunya dari sagu. Oh, dari sagu. Iya, dan itu Pak Bupati senang betul tuh. Wah, ini harus menjadi sesuatu nih oleh-oleh. Nah, untuk bisa jadi oleh-oleh tempatan ini ada proses berikutnya. Dan ini nggak bisa hanya perusahaan yang melakukan, perlu kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dinas-dinas terkait. Dan bila perlu ada kebijakan bupati, kalau ada tamu maunya itu yang dihidangkan. Ini kan sama kayak gini, Bu. Kalau Ibu masih ingat PT-RAPP, tahun 2013 sebelum meninggalkan perusahaan kecintaan itu RAPP, saya dengan istri, dengan si Bunda, menginisiasi yang namanya pelatihan batik. Kenapa pelatihan batik? Karena waktu itu saya melihat, kami berdua juga melihat, ada fenomena alam di Pelalawan itu yang namanya bono. Dan Bupati sangat gencar memasyarakatkan yang namanya pariwisata bono. Karena bono itu gelombang air sungai bertemu dengan air laut di saat bulan purnama, tengah bulan, terjadi gelombang yang orang bisa surfing. Namanya bono. Lalu kita meninjau bono, setelah orang melihat atraksi bono itu, apa yang dibawa pulang? Nggak ada. Kalaupun ada anyaman, belum begitu masif. Bagus. Lalu terpikir oleh saya, kenapa nggak kita buat ya batik? Lalu saya tanya sama Pak Tenas Effendi, dulu almarhum, itu kan budayawan dan tokoh masyarakat Riau. Ayahanda saya bilang, ada nggak di Riau ini budaya membatik? Ada, tapi tidak sepesat di Jawa. Dulu ada batik itu pakai motif-motif alam. Lalu terpikir, loh bagaimana ini kekayaan flora, fauna dan fenomena alam ini dituangkan dalam batik menjadi kesan dan ini bisa jadi oleh-oleh. Lalu saya usulkan ke manajemen bikin program, kita bikin TOR, kita lakukan pelatihan. Dan pelatihan ini melibatkan ibu-ibu dari desa sekitar yang punya talenta biasanya nganyam. Ini berarti kan bisa dilatih bisa batik. Lalu ibu-ibu istri karyawan RPP dan istri Pemda dan istri Polres, ibu-ibu dari Bayangkara berkolaborasilah 2 minggu latihan batik bono. Nah sekarang kenapa batik bono itu dari 2013 masih eksis sampai hari ini? Ada kebijakan perusahaan, karyawan pakai batik bono tiap hari Jumat. Pemda, masing-masing dinas punya seragam. Terus itu kalau ada acara-acara di Jakarta, rombongan dari Pemda Pelalawan tuh pakai batik bono. Akhirnya apa? Ini menggema. Dan saya kemarin, sayang nih nggak bawa oleh-oleh sama ibu. Nanti tapi saya janji oleh-oleh batik. Saya cari warna ibu warna apa yang paling suka? Apa aja suka. Nanti dipilihkan si Bunda. Untuk Bunda Jeki ada batik bono. Terima kasih banyak. Artinya apa gini? Kita pindahkan flora, fauna dan fenomena alam itu menjadi dan itu menjadi kenangan. Dan saya bilang, saya meninggalkan RAPP itu dalam bentuk keindahan karena ada yang dipersembahkan. Bukan membanggakan, tapi paling tidak. Itu mudah-mudahan menginspirasi. Itu penting kita sharing, bukan untuk membanggakan, bukan untuk ria, tapi kita menginspirasi orang kan ya. Jadi bagaimana caranya? Ini saya lihat nih Pak Amru bukan hanya ahli komunikasi, tapi juga punya sense of business nih. Nanti siap-siap aja pensiun pasti udah bisa Istri saya orang Minang, Bu. Jadi belajar dari istri. Wonder ya. Oke, jadi batik bono itu satu temuan Ibu baru. bisa lihat nanti ada rumah batik andalan. Itu cerita tentang batik bono. Dan tulisan saya nanti saya share by WA ke Ibu. Nanti foto-fotonya dikirim dulu. Dan kalau ada videonya supaya saya bisa tampilkan juga nanti. Oh ya, nanti saya minta ke teman-teman di sana kalau ada video-video tentang batik bono. Itu menarik. Jadi, dan lingkungan, masyarakat, sosial. Kan waktu dulu Pak Jajang di Jambi, saya sama istri cari batik Jambi. Supaya apa? Kalau ada acara di Pemda, kita pakai lokal. Itu kan Pemda merasa kita lokal.
Kalau saya misalnya ke Palembang, saya akan cari apa pakaian Palembang. Kira-kira itu kan pola betul, pendekatan kita secara sosio budaya kita supaya dekat. Betul. Dan Saya kita udah dikasih batik Papua dari Bu Yohana dulu waktu saya ke Papua. Menarik loh, beda-beda patternnya tuh beda. Sama Bu, saya waktu itu ada dari Papua Barat, dari Kaimana, Pak Bupati kunjungan ke Riau, ke RAPP, saya dikasih tuh batik pasangan Papua, Papua. Jadi kapan-kapan Bu, kita nggak pakai ini, kita pakai Ibu pakai batik mana, saya pakai batik Bono misalnya. Oh iya benar. Artinya sekalian, Jadi kita itu nanti podcast berikutnya Bu. Betul, Cerita yang lain, ada Bu Sarwat nanti dia pakai batik mana ya? Madura pasti. Madura ya kan. Bu Sarwat pasti batik Madura. Pak Amru ini menarik banget deh. Saya merasa benar-benar menjadi semangat kembali. Iya. Kalau saya ingat dulu kan katanya kan CSR juga tujuan kita kan bagaimana bukan menunjukkan program-program CSR yang udah berhasil seperti perusahaan kok. Kan ada kan ya beberapa kok kayaknya kita riak ya mau memberikan menyampaikan apa-apa yang kita udah sampaikan. Tapi sebetulnya kan tujuan kita kembali lagi. Semua itu kan niatnya menginspirasi masyarakat atau perusahaan yang belum melakukan program atau belum melakukan apapun untuk CSR-nya bisa melihat oh ya seperti itu. Nah mudah-mudahan nanti daerah lain juga terinspirasi. Kan dalam komunikasi selalu dikatakan Bu, kalau mau dilihat berdiri, kalau mau didengar berbicara. Jadi konteks kita menyampaikan ini tadi bukan untuk ria, bukan bangga, tapi maunya ini dilanjutkan. Dan kalau ada sesuatu inovasi baru kenapa tidak? Misalnya kalau masing-masing tempat kita punya, misalnya saya dinas ke Aceh, saya akan cari baju-baju yang kayak pintu Aceh itu. Dan itu kan banyak. Dan kalau acara kita hadir seperti itu, kita kan mendekatkan diri dan kita udah merasa menyatu. Itu salah satu ilmu yang nggak dipelajari di sekolah tuh Pak. Jadi gimana kita datang ke satu daerah untuk kita bisa menghargai budaya setempat, hasil setempat, kita pakailah yang mereka punya. Jangan kita ke Aceh pakai batik Papua misalnya kan. Dan itu kan kita bentuk apresiasi, menghargai karya tempatan dan kita juga membesarkan. Betul. Nah kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Makanya saya pernah ada penerbangan straight flight dari Jakarta ke Bangkok. Waktu itu ada training di sana. Saya perhatikan itu kan pramugari, petugas-petugas di pesawat itu pakai tie shirt. Memang kalau artinya punya kebanggaan. Nah kenapa kita nggak bangga juga? Kira-kira seperti itu. Kalau ada cara-cara. Nah sekarang saya lihat kan ada kebanggaan-kebanggaan itu. Dan itu kan bentuk apresiasi, ekonomi kreatif juga buat masyarakat. Benar. Iya Pak Amru ini menarik banget ya. Jadi saya lihatnya berarti nanti kalau saya ngundang tamu, saya minta mereka pakai pakaian daerah juga, pakaian kan? khas dia khas apa daerah, gitu, atau apa yang dibina. Kalau saya tadi karena terlibat dari awal untuk mengembangkan ini dan kita kan menangkap situasinya waktu itu. Waktu apa kan budaya wisata Bono, ada sesuatu. Nyantol, yang penting bukan hanya batik ya, kapan saya diajak jalan-jalan wisata di mangrove gitu. Itu saya kontak nanti teman-teman termasuk yang di Riau nanti untuk kita inisiasi. Maunya Ibu ke sana pas ada acara festival durian. Festival durian, wow, jadi saya paling suka. Di Riau itu ada durian lalang, itu sangat terkenal. Mantap. Duriannya kayak apa? Luar biasa. Jadi bijinya kecil. Itu kulitnya tuh waduh manis betul. Please. Ini tadi pagi. Bulan apa itu? Sekitar Agustus apa Oktober tuh. Agustus Oktober. Mudah-mudahan lah nanti bisa lihat. Jadi nanti kalau bisa memang kita kepingin kalau timnya udah lengkap, kepingin field trip lihat langsung. Oke, lanjut ya Pak Amru, lagi cerita apa? Tadi masalah batik Bono. Jadi kreasi-kreasi itu bisa muncul sebenarnya dari local wisdom yang ada. Tinggal bagaimana kita menangkap itu dan mengembangkan menjadi program. Dan yang paling menarik kan begitu jadi program, saya kemarin baru hari Kamis ya, saya berkunjung namanya Bu Yus. Bu Yus ini yang 2013 ikut pelatihan batik. Nah sekarang dia udah bikin batik sendiri di rumahnya. Jadi udah mengembangkan beberapa banyak pengusaha-pengusaha setempat. Nah itu belum saya cek. Tapi salah satu Bu Yus, dia sering WA dengan si Bunda kan tentang ini. Kalau kita kayak nanti Ibu batik tuh,
Nanti si bunda WA dia, tolong warnanya yang khas begini nanti motifnya, nanti dia buatkan. Saya lihat nih Pak Amru nih CSR tuh udah mendarah daging. Apalagi itu kan program yang udah lama ya. Iya. Jadi itu kan oleh-oleh atau kenang-kenangan, Iya. your legacy deh di RAPP ya. Yang sekarang di perusahaan yang sekarang apa yang program-program yang bisa dibanggakan dan bisa menginspirasi? Sekarang ini kami selalu cerita memang desa wisata. Desa wisata itu adalah milik masyarakat. Dia tinggal, dia lahir di sana, tinggal dan besar di sana. Iya. Dan saya selalu katakan begini, bagi orang di sekitar Danau Toba, karena tiap hari di situ, mungkin Danau Toba belum sesuatu bagi dia. Saya katakan juga buat teman-teman, anak-anak muda, bagi mereka mangrove itu biasa karena dari lahir situ. Tapi bagi saya atau gitu anak saya yang sekali-sekali, subhanallah, Allahu Akbar, luar biasa. Luar biasa. Nah, sesuatu yang biasa menurut tempatan, bagaimana kita robah sudut pandangnya menjadi luar biasa, itu harus kreasi. Nah, kreasi itu harus dibangun bersama dan harus menjadi milik mereka. Dan saya setuju pariwisata itu karena apa? Karena pariwisata itu bisa menggerakkan berbagai jenis ekonomi ya. Setuju. Jadi makanan, oleh-oleh dan banyaklah gitu, hotel tadi misalnya kalau bisa homestay. Jadi mengembangkan desa wisata itu udah merupakan cikal bakal pertumbuhan ekonomi secara langsung. Jadi menarik gini Bu, kan saya baru pulang nih rapat dengan SKK Migas evaluasi semester 1. Saya usulkan dan diterima, alhamdulillah diterima oleh pimpinan SKK Migas Subagud untuk kita menulis ini tentang desa-desa wisata ini. Dan kami mengundang Ketua Asosiasi Antropologi Indonesia, Dr. Rawa El Amadi, untuk nanti tim dia yang supaya apa? Saya bilang tolong nanti tulisan ini jangan hanya perspektif perusahaan, tapi apa nih mimpi masyarakat buat desanya. Dan ini menjadi kebanggaan. Nanti kayak buku itu kan, nanti ada lambang SKK Migas, ada imbang tata alam, ada Pemda, ada asosiasi, kolaborasi. Dan oleh Pemda bisa jadi ini menjadi cenderamata, menjadi referensi. Sama kayak Ibu, kalau datang tamu, ini kan referensi. Dan referensi itu literasi. Saya juga sudah bilang ke teman-teman yang sekarang bergerak di RAPP, tolong buat buku tentang batik Bono. Dan itu batik itu kan abadi, barangkali begini Bu, mungkin lebih banyak foto, tapi kilas balik dulu bagaimana awalnya. Dan ini kan menjadi peranan perusahaan juga kan, berkolaborasi dengan pemerintah menjadi sesuatu dan karyanya ada. Dan literasi ini bukan untuk kita, untuk anak cucu kita. Ternyata sesuatu. Sama kayak waktu saya awal masuk ke ruangan Ibu, yang saya lihat kan pesona dua orang sangat menginspirasi tadi kan, Bapak dengan Ibu. Legasi dia kita ini. Betul, Ya. kita rasakan ya. Sama, kalau Pak Habibie hari ini nggak ada, tapi banyak hal-hal yang ditinggalkan Habibie dengan karya-karya. Nah kita meninggalkan apa? Kira-kira gitu. Luar biasa ya, aku tuh makin tertarik nih dengar ceritanya Pak Amru. Saya tuh cuma pengen tahu, kalau di dalam organisasi di Bakri, apa tadi? Energi Mega Persada ini, CSR itu strukturnya gimana ya Pak? Barangkali bisa cerita tentang struktur organisasi yang ada. Itu secara teknis operasional di bawah kendali GPA. Kebetulan saya yang memegang GPA, Government and Public Affairs. Jadi CSR itu subordinate dari GPA. Dan kita report kepada VP langsung ke BOD, langsung ke Direktur Utama. Gitu. Jadi garis komandonya jelas dan cepat. Tapi yang menarik sebenarnya kalau di Energi Mega Persada itu kan kita kontraktor di migas. Mekanisme penyusunan work and program serta budget itu harus lewat SKK Migas approval-nya. Jadi apa yang kita lakukan tahun ini itu yang sudah kita diskusikan tahun lalu dan dapat approval. Berarti bikin programnya per tahun atau ada program per yang tahun, tetapi kan ada long range program. Sebentar ya Bu. Mangga. Saya ada longnya seperti ini Bu. Nanti kita share aja ke Ibu. Ada LRP-nya, long range programnya tuh ada. Itu berapa jadi, berapa lama? Minimal 5 tahun. 5 tahun. Harus ada roadmap-nya gimana. Dan yang paling penting kan kita juga setiap tahun kan wajib mengikuti proper kan. Proper. Tapi yang paling penting begini, kenapa program ini penting? Sebenarnya budget itu nomor 5. Nomor 1 itu apa? Nomor 1 itu komitmen. Komitmen must become from the top level, not from the medium atau dari nggak bisa. Kalau kata orang Melayu itu Bu,
kalau lantai mau bersih, langit-langit harus bersih. Jadi harus dari atas. Komitmen itu dituangkan yang kedua, harus ada konsep. Kita punya konsep, ada ini, nanti kita bisa share ke Ibu. Lalu dari konsep itu ada sumber daya manusianya yang menjalankan. Iya. Jadi ini nggak bisa main dititip-titip. Iya. Saya punya ada seperti Pak Jajang, ada Pak Arif, ada Ismulyadi. Memang orang-orang handal. Nanti saya mau undang Pak Jajang ya. Pak Arif juga diundang. Iya, Bapak. boleh. Mereka tuh orang-orang yang handal. Oke. Pada waktu krisis harga minyak jatuh, Oke. biaya tidak ada. Maka modal kami untuk CSR itu apa? Diri kami sendiri. Gimana itu nggak pakai ide, biaya? gagasan apa yang bisa dikembangkan dan masyarakat menerima dan tahu masyarakat kita lagi susah. Tapi kesusahan Keren, kan ya? tidak menghentikan kita beraktivitas Iya. karena ide gagasan itu terus Kreatif bergerak dan berjalan. bisa kita tuangkan. Itulah jadinya Dan seperti gratis ya itu, ide gagasan itu ya luar gratis. biasa. Dan masyarakat berterima karena yang kita kasih ide-ide dan mereka punya potensi. Jadi ada komitmen, ada konsep, ada SDM, ada struktur organisasi. Iya, iya. Ini harus jelas nih, harus siapa yang megang komando, siapa yang jalan. Baru yang terakhir, uang bukan segalanya, tapi segalanya. Ngomong-ngomong, nah iya betul. Money is Berapa not banyak everything. sih, ada persentase tertentu kah atau Ada bentukan? mekanismenya dan ada aturannya. Oke. Itu WPNB. Jadi Bapak atau teman-teman membuat budget untuk Iya, program betul. ini. Itu Diusulkan lewat mekanisme di Oke. SKK Migas nanti ada approvalnya. oke. Ya. Menarik ya. Mau closing Ibu, tahu? Kalau closingnya itu dari saya begini. Bu. Oke. Kami ini lama dan besar di Riau. Oke. Riau itu negeri Melayu. Di Tunjuk Ajar Melayu itu dalam buku Tunjuk Ajar Melayu yang dikasih Pak Tenaga saya teringat gini. Hidup sebanjar ajar mengajar, hidup sedusun tuntun menuntun, hidup sekampung tolong menolong, hidup senegeri beri memberi, hidup Wow. sebangsa rasa merasa. Adat hidup berbilang suku, jauhkan sikap seteru berseteru. Adat hidup berbilang bangsa, jauhkan sikap berburuk sangka. Gak kuat ya. Luar biasa ya. Tadi Ibu menyinggung soal social mapping. Nah, iya. kebetulan jagoan lapangan Ada di sini. nih, Pak Jajang Oke. yang kita hadirkan Iya. nih, Pak Jajang. Silakan Siap. Pak Jajang. Ini. Pak Jajang, apa kabar? Baik Bu. Ya. Jadi tadi Pak Amru cerita banyak bahwa di lapangan kan yang paling pertama kita lakukan lagi gimana kita memahami kebutuhan masyarakat setempat dengan melakukan social mapping. Nggak semua daerah punya kan, udah punya mapping sosial di mana. Jadi ini kan kita mau program itu bottom up ya, jadi dari kebutuhan masyarakat. Barangkali Pak Jajang bisa cerita. Ya, memang social mapping itu dibutuhkan, salah satunya itu untuk meminimalisir dampak dari operasi perusahaan dan juga memaksimalkan dampak manfaatnya. Jadi ketika perusahaan memulai atau perusahaan sedang berjalan itu harus dikaji permasalahan apa yang ada di masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang harus direspon oleh perusahaan sehingga kedua-duanya saling sinergi. Dan program-program itu mengena nantinya sesuai harapan perusahaan, sesuai harapan stakeholder masyarakat. Itu clear ketika diawali dengan studi, Bu. Jadi sebelum program dikembangkan dilakukan mapping sosial. Pak Jajang, hati-hati nih ngomong social mapping nih. Saya gini-gini dulu, saya di sosiologi dan saya 30 tahun sebagai peneliti. Jadi boleh nanti saya pengen tahu ya Pak Jajang prakteknya seperti apa. Barangkali bisa cerita gitu social mapping yang dilakukan karena ini penting sekali supaya perusahaan melakukan programnya itu berdasarkan kebutuhan, jadi bottom up, bukan hanya yang dibuat didesain tapi juga diambil dari kebutuhan masyarakat, ya kan? Cerita deh Pak. Iya. Ya, memang kami tim ya Bu yang melakukan social mapping itu tim. Biasa ada tim leader, ada konsultan, ada lapangan juga. Yang pertama-tama kita itu kan memang kita kaji perusahaan itu bergerak di bidang apa dampaknya, berdampak tidak dengan masyarakat seperti itu, dan Termasuk lokasinya di mana? lokasi itu. Dan setelah itu kan
ada kebutuhan-kebutuhan isu-isu yang di masyarakat terkait dengan perusahaan, itu juga kita kaji. Oke. Dan selain itu kita kaji juga isu-isu sosial yang ada di situ. Isu-isu Bagus ya. sosial. Jadi ada Iya. 3 hal yang kita kaji di awal itu, isu perusahaan terhadap masyarakat, isu masyarakat terhadap perusahaan, dan isu yang ada di masyarakat itu sendiri. Oke. Biasanya siapa yang Bapak libatkan di situ? Soalnya kan pasti ada opinion leader, ada Ya. Kami stakeholdernya itu sampai 15 stakeholder, Bu. Kita bagi dari pemerintah, anggota dewan, media, LSM, masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pendidikan, Oh, gitu, wow. sampai 15 kita 15 stakeholder yang ada di daerah. kita Biasanya metodenya apa? Wawancara langsung, apa diskusi atau? dua-duanya dilakukan. Oh, dua-duanya dilakukan. Wawancara langsung, terus in-depth interview, lalu itu kita kaji, dan itu setelah isu itu ada, kita juga mengkaji stakeholder. Oke. Jadi itu masuk dalam stakeholder yang kita kaji, dan itu kita rank di situ, power seperti apa, interestnya seperti apa, itu yang kita petakan sehingga ada jaringan peta aktor. Oke. Jaringan Oh, peta bagus. aktor itu kita petakan. Menurut proper, peta aktornya itu per desa. Sekarang itu peta aktor per desa, tapi kita kaji dari mulai desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi juga. Jadi itu tahapan sehingga ada power interest grade dimasukkan ke mana, ke monitor saja oleh perusahaan, bisa dimonitor, cap impermed, atau juga sampai ini penting bagi perusahaan, penting juga bagi masyarakat, itu Iya. kita kaji. Iya. Dan Bagus. kita petakan itu. Keren. Menarik ya Pak, luar biasa. Bagus Pak, udah bagus sekali, dan jadi udah melibatkan semua stakeholder yang ada. Apakah itu juga termasuk perusahaan-perusahaan yang ada sekitar daerah itu? Betul, Supaya betul. kita tahu kan ada potensi sosial yang bisa dikembangkan gitu. Untuk kolaborasi juga ya, Ya. jadi nggak sendirian. Jadi memang pihak privat sektor, selain internal perusahaan yang kita lakukan wawancara kaji, juga ada privat sektor lain itu Di luar yang perusahaan. kita tanya. Itu bisa kapasitasnya sama selevel, atau bisa juga UMKM, atau bisa di atas perusahaan kita. Beberapa tempat kita kaji semua stakeholder. Menarik ya. Ya. Jadi UMKM juga dilibatkan yang ada di Betul. tempat. Jadi bisa dijadikan mitra juga dalam melaksanakan kegiatan di Ya, sana. jadi gini, pemetaan ini penting, perusahaan mau masuk ini. Peta itu kan penting. Tapi peta itu tidak hanya sekedar penting tahu, sampai kepada aspek supply chain. Iya. Kalau memang ada potensi di situ, ngapain didatangkan Iya. dari luar? Artinya ini kan peluang usaha juga dengan adanya investasi di situ. Dan yang paling penting juga penyadaran di internal perusahaan. Kalau memang ada potensi di situ, jangan undang dari lain. Ini akan kecemburuan. Iya. Kira-kira seperti itu message yang mau Supply disampaikan. chain hasil- termasuk Ya. misalnya ke catering buat karyawan Betul, ya. ya. Atau apa kebutuhan karyawan juga direkrut dari lingkungan? Diutamakan. Ada. Oh, diutamakan. Kalau ada potensi tempatan diutamakan. Iya. Dan Itu salah penting satu sekali. social mapping tujuannya itu kan untuk meng-create atau merencanakan program. Iya. Dan program itu terencana sesuai tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, itu kan kita kaji. Jadi di situ kita akan mengkaji potensi daerah, Bu. Potensinya itu kalau kita SLA-nya itu apa namanya? Long range itu. Ini Pak, apa namanya? Jadi potensinya Logical approach-nya itu suatu LFA. daerah ini potensi lebih banyaknya di modal sosial, ada modal SDM, ada modal finansial. Itu kita kaji. Sehingga menentukan program ke depan itu jadi landasan juga dari Iya, situ. luar biasa. Dan juga kerentanan di situ seperti apa, bentuk kerentanannya apa, longsor, gempa, terus ada juga di situ bentuk-bentuk kerentanan yang lain seperti ada ODGJ juga salah satu. Terus Apa itu ODGJ? orang dengan gangguan jiwa itu, Oke. Atau narkoba. Oh, atau narkoba. disabilitas juga Iya. ada di situ. Kita kaji Ada itu potensi nggak? macam-macam itu potensi. Dibuatkan program juga untuk Nah, Ya, itu maksudnya dikaji dulu. dipetakan dulu. Oke, dipetakan. Selanjutnya ya kita
bikin programnya rumah layak huni di RT berapa, RT berapa, itu juga harus kita petakan. Jadi di situ. kondisi perumahan setempat. Iya. Luar biasa loh Pak, itu mapping Bapak jadi itu bukan menyangkut masalah sosial atau isu-isu sosial, tapi juga potensi jadi potensi yang ada yang bisa merupakan modal sosial, social capital yang bisa Mungkin ditanya capitalize gini, ya. Bu, apa respon kepala desa atau camat dengan social mapping ini? Iya. Mungkin perlu Manfaat nih juga buat di-share nih. mereka ya. Apa? Beberapa tempat memang kami narasumber, selain narasumber juga tempat juga di desa, kecamatan, dan mereka responnya sangat positif dengan kegiatan kita karena ini bukan hanya kebutuhan perusahaan, ini kebutuhan daerah juga. Iya betul. Itu sangat membantu pemerintah daerah untuk melihat sebetulnya kayak apa. Jadi belum tentu mereka udah punya ya. Artinya mereka welcome ya waktu teman-teman mau turun ya. Dan Bapak sharing hasil mapping. Hasilnya kita sharing dan sebenarnya memang kalau hasilnya agak lama, cuman hasil dari turun lapang itu misalkan 2 minggu atau 1 bulan itu bisa sudah terlihat. Itu sebelum kita kaji, sebelum kita analisis itu sudah ada. Yang kuantitatifnya. Kalau yang kualitatif kan perlu analisis ya, itu yang agak lama. Iya, menarik sekali. Karena banyak sekali program-program yang salah sasaran dulu. Saya pernah ingat juga ada satu perusahaan yang akhirnya terpaksa dia kasih gaji buta buat kepala desa, padahal sebetulnya masyarakat hanya meminta dia bisa pakai dong lahan yang di sini di bawah saluran listrik itu. Padahal itu kan sederhana sekali. Betul. Beberapa kebutuhan itu sederhana sebenarnya, Bu. Di sana misalkan sudah ada itu sumur. Cuman itu ada kekurangan jaringan, ada kekurangan airnya itu ya. Sebenarnya nambahnya di situ-situ juga. Ada program yang baru sama sekali ada juga. Cuman memang kita kebutuhan dasarnya itu biasanya itu tidak lepas dari yang ada sekarang, yang kebutuhan kritis yaitu. Iya, luar biasa ya. Iya. Jadi memang penting sekali melakukan mapping sosial untuk bisa mengembangkan program-program yang tepat sasaran, tepat waktu. Tadi apalagi? Tepat jumlah. Jadi menarik. Manfaatnya Jadi luar juga, biasa. Wah, Pak Amru pantas saja program-programnya bisa bagus dan berjalan diterima oleh masyarakat ya. Dan bukan hanya diterima, bukan hanya hubungan masyarakat dengan perusahaan menjadi harmonis, tapi juga betul-betul dirasakan manfaatnya. Saya terima kasih banyak. Terima Pak kasih, Jajang, Bu. terima kasih banyak. Kapan-kapan saya undang lagi untuk cerita-cerita lebih detail ya. Ya. Mungkin segmen-segmen tematik, Bu. Iya, betul. Kalau sama Pak Jajang dan- harus detail, Bu. iya. Bila perlu dia pakai layar, Bu, ceritakannya. Sama di Kayak perusahaan-perusahaan mind map, lain kayak yang mind di luar grup, di dalam grup, tapi juga mungkin mereka punya program-program yang Beliau ini latar berbeda. belakangnya LSM, Bu. Jadi dia udah sampai Udah Papua, tahu. sampai Kalimantan udah masuk, Bu. Jadi udah tahu beragam Kami dari budaya. konsultan dulunya. Iya, dulunya gitu. Pupuk. Oh, pupuk. Ya kan? Nah, bicara pupuk tuh sekarang menarik ya. Pupuk Gimana perkumpulan pupuk? untuk peningkatan usaha kecil, Bu. Oh, Itu nama lembaga. LSM-nya, Bu. Saya pikir pupuk itu, pupuk Dia dari organik pupuk. atau Pupuk. Itu Pak Adi Sasono yang dulu lembaga pembangunan Indonesia kalau nggak salah ya. Apa? Perkumpulan? perkumpulan untuk peningkatan usaha kecil. Perkumpulan untuk peningkatan usaha kecil, bagus sekali ya. Ya, jadi intinya social mapping itu bukan untuk kepentingan perusahaan saja, tapi juga penting untuk menjaga, membentengi atau memagari masyarakat, tapi juga penting untuk keberadaan pemerintah betul-betul hadir, dirasakan oleh masyarakat dan perusahaan juga. Jadi 3 sisi ini yang saling menguatkan. Social mapping itu adalah pintu awalnya untuk kita beroperasi. Luar Kira-kira biasa. Terima kasih banyak Pak Amru, Pak Jajang, terima kasih Sama-sama, Bu. banyak. Ya. Nah, ini luar biasa. Hari ini saya sangat bahagia dan bangga sekaligus ketemu sahabat lama Pak Amru yang luar biasa memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana program-program dalam CSR itu bisa dikembangkan. Berawal dari social mapping. Perlu sekali kita mengetahui adanya masalah sosial yang ada di lingkungan dan melibatkan semua stakeholder yang ada ya, semua pemangku kepentingan, dan ternyata social mapping yang diberikan oleh perusahaan ini juga dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai panduan juga untuk mengembangkan masyarakat setempat. Saya rasa ini sangat menarik dan saya semakin bersemangat mengembangkan program-program untuk CSR, Corporate Social Responsibility atau CSR ini dari dan untuk kita semua demi masa depan yang lebih baik. Amin. Terima kasih banyak.